masa kesesakan kita tidak boleh tawar hati. Semangatnya tidak boleh kendor, tidak boleh menurun. Jadi kita harus terus berkobar. Kalau semangatnya kecil, kita tidak sampai tujuan. Tapi shame ini adalah, atau rasa malu, salah satu penghalang terbesar bagi orang percaya untuk hidup merdeka dalam Yesus. Apa yang kita hidupi itu kita sending message ke orang sekitar kita. Nah, kita tidak ingin message kita terbuang sia-sia. Kita mau yang kita keluarkan baik verbal maupun non-verbal itu powerful. Saya beri judul Amsal 24-25 ini bagaimana rasa malu, bahasa Inggrisnya shame, bukan shy. Ya. Shy itu malu-malu kucing, ini shame. Shame itu malu karena kayak ada aib atau apa gitu ya. Rasa malu di dalam diri kita, hampir semua kita punya rasa malu yang kita sembunyikan. Ya. Membentuk corak kepemimpinan saudara. Nah, saya ingin bedakan dulu antara shame dengan guilt. Ya. Shame ini rasa malu, guilt itu rasa bersalah. Bedanya apa? Kalau guilt itu kita berbuat sesuatu yang salah. I did a bad thing gitu. Saya ngerjakan sesuatu yang jahat, yang jelek gitu. Itu menyebabkan rasa guilty, rasa bersalah. Kalau kita sudah punya rasa guilty, kemudian kita punya pilihan. Pilihannya adalah apakah kita kemudian mau repent, ya, bertobat dan direnovasi oleh Tuhan, sehingga tidak lagi guilty, tetapi menjadi pembelajaran untuk orang lain dan buat diri sendiri. Atau kita tidak mau repent, tidak mau bertobat, dan terus kesalahan masa lalu menggerogoti kita menjadi guilt terus, tertuduh terus. Ya. Jadi semua orang pernah berbuat salah, semua orang, kecuali Tuhan Yesus. Ya. Dan kita pernah berbuat sesuatu yang mungkin jelek, kita tidak sadar, ya, mungkin ngomong nyakiti orang dan segala macam. Nah, kalau kita sudah salah begitu, ada rasa bersalah. Ya, kalau tidak ada, ya bahaya sekali. Kita tidak lagi punya perasaan yang baik. Kita merasa bersalah, ya. Kadang-kadang kesalahan kita menyebabkan kematian orang, susahnya orang dan segala macam. Nah, kalau kemudian rasa bersalah bertemu dengan Roh Kudus, maka jadi repentance, jadi renovasi, pembelajaran aset ke depan. Kalau kita tidak ketemu Roh Kudus, tidak mau menyerahkan rasa bersalah ini pada Roh Kudus, sampai mati kita akan tertuduh terus, rasa guilty terus. Nah, shame ini berbeda. Kalau guilt itu yang kita buat salah. Shame itu adalah kita menuduh diri kita ini jelek. Ya, jadi kita menuduh diri sendiri jelek, bukan perbuatan, ya, tetapi hidup kita. Dan mengatakan I'm bad, aku orang yang jelek, aku orang yang tidak dikasihi Tuhan, aku orang yang tidak layak dan segala macam. Itu tuduhan yang berdasarkan persepsi kita yang tidak sehat terhadap diri sendiri. Nah, topik pertama saya lihat di Amsal 24 dan 25 ini, saya mulai dengan ada jalan, path menuju kemenangan. Nah, saudara yang sedang memulai satu pelayanan baru, mimpin satu perusahaan, mimpin satu proyek, mungkin ini bisa menolong. Ada 7 langkah yang akan menuntun kepada kemenangan. Ya, entah saudara sedang buat produk baru, involved dalam pelayanan baru, proyek baru, atau apapun, ya, 7 hal ini akan menuntun pada kemenangan sesuai dengan nasihat Salomo di pasal 24-25. Nomor 1, maintain high spirit, ya, menjaga supaya semangat tetap besar. Di dalam Amsal 24, ya, ayat yang 10, dikatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi artinya
Di masa kesesakan kita tidak boleh tawar hati. Semangatnya tidak boleh kendor, tidak boleh menurun. Jadi kita harus terus berkobar. Kalau semangatnya kecil, kita tidak sampai tujuan. Jadi nomor satu, harus semangatnya besar. Menjaga semangat tetap berkobar-kobar itu penting. Ya, jadi tidak tawar hati, walaupun tantangannya banyak, walaupun tekanannya, pressure-nya berat, tetap tidak boleh tawar hati. Jadi tetap semangatnya harus besar. Itu langkah pertama. Ya, dicek saudara, apakah sudah tawar hati atau semangatnya tetap berkobar-kobar. Kalau tawar hati ya, saudara harus direnovasi dulu supaya tidak terus menuju ke bawah. Nomor 2, dikatakan pasal 24 ayat yang ke-6, karena hanya dengan perencanaan atau siasat dan rencana kita dapat berperang. Jadi ada 2 hal di sini di nomor 2. Satu adalah strategi atau siasat. Kita tidak boleh asal ya kita misalnya mau ingin hadirat Allah, kerajaan Tuhan ada di kantor kita, di sekolah kita, di kampus kita, di tetangga kita, tidak bisa asal flow. Mesti ada strateginya, mesti ada siasatnya, dan ada planningnya. Jadi nomor 1, yang paling penting semangatnya besar. Nomor 2, strategi dan planning. Nomor 3 apa? Nomor 3 dikatakan juga di pasal 24 ayat 6, ada banyak penasehat yang baik kita dengarkan. Orang yang mau dengar nasihat itu biasanya pembelajar yang baik dan pendengar yang baik dan seorang pemimpin yang rendah hati. Kalau pemimpin yang tinggi hati, dia tidak mau dengar nasihat. Ya. Jadi kunci nomor 3, langkah ketiga menuju sukses adalah rekrut atau minta nasihat dari orang-orang yang bijaksana. Ya, di sekitar kita. Yang keempat apa? Yang keempat, membangun tim yang dapat dipercaya, tim yang setia. Ya, di dalam pasal 25 ayat 5, sisihkan orang fasik dari hadapan raja, maka kokoh tahtanya. Ya, ayat yang ke-13 dikatakan seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Jadi nomor 4, saudara bangun tim dari orang-orang yang setia, orang-orang yang dapat dipercaya. Tidak boleh hanya kerja sendirian. Yang kelima, kembali di pasal 25 ayat 5, singkirkan ilalang. Witch itu ilalang. Ya, tidak, ilalang itu merusak keindahan, ya, dan membunuh tanaman-tanaman yang berguna. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah seorang pemimpin, singkirkan orang-orang yang jahat, orang-orang penjilat-penjilat yang punya egoisme tinggi. Ya, cari kepentingan sendiri. Kalau itu ada di sekitar pemimpin, maka akan banyak tanaman yang baik akan mati. Jadi saya amati, saya sedang belajar kehidupan pemimpin. Banyak pemimpin jatuh bukan karena musuhnya, tapi justru karena orang-orang di inner circle-nya. Orang-orang terdekatnya yang memuja-muja dia, yang menjilat dia, yang selalu menyukakan hatinya, tapi sesungguhnya egoismenya tinggi, tidak setia, ya, bukan orang yang faithful, bukan orang yang dapat dipercaya. Nah, karena pemimpin seringkali senang dipuji-puji, senang dengar yang bagus-bagus, dia tidak tegas, dia izinkan satu orang saja ilalang di dekat kita, maka tanaman-tanaman yang baik akan tersingkirkan, akan mati. Nomor 6, dikatakan di pasal 25 ayat yang ke-15, kesabaran, ya, dan lidah yang lemah lembut. Jadi untuk sukses memang selalu butuh kesabaran dan perkataan yang lemah lembut. Jadi kalau ini tidak bisa milih mana yang lebih penting, semuanya 7 penting. Ya. Orang yang jahat disingkirkan, jangan sampai di dekat pemimpin supaya pemimpin bisa mengambil kebijakan yang objektif, yang baik. Yang keenam, pemimpin harus belajar sabar dan belajar untuk berkata-kata dengan bijak, ya, dengan lembut.
Kita pernah belajar di beberapa minggu yang lalu tentang kelembutan sebagai aset kepemimpinan. Dan yang ketujuh, tentang apa yang perlu dimiliki pemimpin untuk sukses adalah persisten dan resilience. Ulet, tidak ada kata menyerah. Dikatakan orang benar, jatuh 7 kali, dia bangkit 7 kali. Ya. Jadi pertanyaannya atau persoalannya bukan apakah pernah jatuh apa tidak, tetapi apakah kita berdiri lagi atau tidak. Tapi pemimpin yang sukses, ya dikatakan orang benar, walaupun dia jatuh berkali-kali, dia akan berdiri lagi. Karena Tuhan beserta dengan dia. Itu topik yang pertama. Jadi very practical, sangat praktikal ya buat saudara semua. Memulai proyek baru, memulai pelayanan baru. Ada 7 hal ini untuk checklist ditulis di tembok. Kira-kira semangatnya masih besar enggak hari ini? Ya, ada siasat tidak, ada perencanaan tidak, siapa saja penasehat-penasehat yang saya dengarkan, dan seterusnya. Ya, 7 hal ini kita taruh di jurnal kita atau di tembok supaya kita bisa cek sampai proyek kita berhasil dengan baik. Topik nomor 2 dari Amsal 24-25 adalah belajar dari pemimpin-pemimpin yang anggun. Anggun maksudnya apa? Dia mengambil high roads. Ya, bukan jalan bawah yang bertengkar, bersaing, bukan itu. Tapi high roads, jalan yang anggun, yang mulia. Pemimpin-pemimpin yang anggun, yang mulia itu apa saja prinsip-prinsipnya. Saya sampaikan di sini supaya kita bisa memegangnya buat hidup kita. Jangan asal jadi pemimpin, tapi pemimpin yang anggun. Ya. Nomor 1, prinsip nomor 1. Pasal 24 ayat 1, jangan iri pada keberhasilan pemimpin yang lain. Nah, saudara bisa ngecek dalam hati. Ya. Ada orang lain, pemimpin lain, entah dari gereja, dari perusahaan lain, dari pelayanan lain, berhasil, ya, dipuji-puji orang khotbahnya, dipuji-puji orang karakternya, dipuji-puji orang YouTube-nya. Saudara iri atau saudara ikut bersukacita atas keberhasilan mereka? Jadi yang pertama kuncinya jangan pernah iri terhadap keberhasilan pemimpin lain. Nomor 2, pasal 24:17. Jangan bersukacita dengan kegagalan atau kejatuhan pemimpin lain. Ya, jangan, ya kita kadang-kadang mungkin pernah disakiti oleh pemimpin lain, oleh orang lain. Ya, kemudian orang ini mungkin pernah ngikut kita, pernah jegal kita, pernah berkhianat. Begitu dia kesandung, dia jatuh, hati kita puji Tuhan atau kita sedih. Ya, kita bilang Tuhan tolong. Ya, jadi pemimpin yang anggun, yang lewat jalan atas, tidak bersukacita. Alkitab pesan jangan bersukacita kalau ada pemimpin lain, bahkan yang memusuhi kita sekalipun jatuh atau gagal. Harusnya kita ikut sedih. Yang ketiga, jangan hancurkan reputasi pemimpin lain dengan membocorkan rahasia mereka. Ya. Pasal 25 ayat 9. Jangan sampai kalau kita emosi, ya kita digosipkan, kita difitnah, terus kita bocorkan rahasianya pemimpin lain, sehingga reputasinya hancur. Alkitab bilang jangan. Ya, jangan menghancurkan reputasi orang dengan menyebar-nyebarkan rahasianya pemimpin lain. Nomor 4, jangan menutup mata saat pemimpin lain sedang dalam kesulitan. Ya. Dia sedang dibawa untuk dipasung, ya, untuk dipenjara, untuk dihukum, untuk dibunuh. Jangan pura-pura bilang aku enggak lihat, aku enggak tahu. Pemimpin yang anggun, yang keren, yang mulia jalannya, tidak menutup mata saat pemimpin lain sedang dalam kesulitan. Meskipun orang ini pernah nyalai saudara, ya, pernah ngikut, pernah berkhianat atau apapun juga. Nomor 5, jangan membalas dendam atas apa yang mereka pernah lakukan atau tidak lakukan, melainkan berkati mereka. Ya, Alkitab berpesan di pasal 25, 21, 22, bahkan kalau musuhmu itu lapar, kasih makan.
Seperti pelajaran yang disampaikan Tuhan Yesus, kalau ditampar pipi kiri, tampar pipi kanan dia. Kan bukan begitu, ya. Ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan kita. Bukan kita tampar pipi kanannya, ya. Kita berikan pipi kanan kita. Nah, kalau kita berpikir dengan pikiran manusia, sulit sekali kita bisa ngerjakan ini. Hanya dengan anugerah, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kita bisa menjadi pemimpin seperti Tuhan Yesus. Lead like Jesus. Pemimpin yang keren, yang anggun, yang mulia. 5 prinsip ini, saudara ikuti. Ya. Nah, saya mau masuk ke inti daripada pembahasan kita tentang rasa malu. Rasa malu itu membuat seseorang, ya, dia malu karena dia takut kalau ini terbuka, dia akan ditolak, disconnected, ya, dia merasa nanti akan ditolak, ya, tidak diterima, akan excluded, ya, dan kehilangan rasa belonging. Nanti kalau apa yang saya rasa memalukan ini diekspos, maka saya akan disconnected, akan terpisah, akan tidak diterima, akan tidak punya lagi belonging lagi. Ya, itu yang saya sebut dengan shame. Makanya shame kita sembunyikan, rasa malu kita sembunyikan. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau orang lain tahu, nanti akibatnya saya akan dikucilkan, saya tidak diterima, ya, orang akan ngomong bagaimana. Yang pertama, kita lihat di pasal 25 ayat yang ke-7. Kalau kita ada dalam pertemuan dengan pemimpin-pemimpin atau raja pembesar, jangan milih tempat duduk yang paling terhormat, ya, dengan pemimpin-pemimpin top misalnya. Di kitab Injil juga ada nasihatnya, di dalam perjanjian baru juga ada nasihatnya, ya. Kalau kita itu datang ke pertemuan, jangan langsung cari tempat yang paling muka, yang paling terhormat, gitu. Nanti akan malu kalau kemudian hari nantinya disuruh pindah ke belakang. Ini sama, ya, di nasihatnya Salomo. Kalau kita ada di pertemuan pemimpin-pemimpin, ada pemimpin besar, jangan langsung menempatkan diri, ya. Walaupun sudah merasa dirimu penting atau paling penting, jangan langsung menempatkan diri seakan-akan kau sangat penting. Jangan sampai kemudian hari atau kemudian waktunya nanti disuruh mundur ke belakang, akan malu. Ya. Problemnya di mana di sini? Problemnya pride. Jadi kita seringkali sembunyikan ketakutan kita ini. Aku tidak ingin ada orang lain tahu bahwa ternyata aku tidak sepenting yang aku pikirkan atau harapkan. Suruh pindah ke belakang, jadi malu tuh sakitnya setengah mati, ya, karena ternyata orang tidak melihat aku sepenting seperti aku lihat diriku sendiri. Kemudian dinyatakan di depan umum, wah, malunya kayak apa gitu, ya. Yang buat kita malu apa? Pride kita tadi, ya. Jadi kita merasa apa yang kita banggakan diekspos di depan orang lain, dan itu menyakitkan. Yang nomor 2, kalau misalnya kita pernah berbuat salah yang konyol di depan orang banyak, ya, bisa jadi bahan guyonan di Instagram gitu misalnya, konyol banget, ya, memalukan sekali. Jadi di pasal 25 ayat 8, ya, dikatakan jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, jangan terburu-buru ngambil kesimpulan, jangan terburu-buru bikin judgement. Karena kalau kemudian keliru, nanti kamu akan yang dipermalukan. Ya, jadi semua orang pernah bikin kesalahan. Tapi kita tidak ingin kesalahan kita diekspos orang. Jadi kita sembunyikan semua kesalahan kita di masa lalu. Ya, kita simpan. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau tahu malu, gitu, ya. Shame, malu. Ya. Itu yang nomor 2, jangan diekspos. Ya, shame itu tidak mau kita ekspos, kita sembunyikan. Yang ketiga itu rahasia. Jadi di pasal 25 ayat 9-10, jangan buka rahasia orang lain supaya engkau tidak dicela oleh orang yang mendengar dan nama kamu buruk selama-lamanya, karena kita akan diekspos juga, ya, rahasia kita. Rahasiaku, aku tidak ingin orang tahu bahwa aku tidak cukup baik.
tidak memenuhi syarat. Jadi shame itu biasanya landasannya adalah I'm not good enough. Aku tidak cukup pinter, tidak cukup baik, tidak cukup cantik, dan segala macam. Ya. Dan aku tidak ingin orang lain, orang banyak tahu, maka dirahasiakan penilaian kita itu. Ya. Jadi ini tiga bagian dari pasal 24 dan 25 yang berbicara soal shame. Nah, bagaimana shame atau rasa malu itu membentuk hidup kita? Ini ada satu quote yang berkata, rasa malu, shame, berkata bahwa karena aku ini cacat atau aku ini tidak sempurna, aku ini banyak flaw-nya, ya, banyak tidak bagusnya, maka aku tidak layak. Itu rasa malu berkata seperti itu. Ya, karena aku tidak perfect, tidak sempurna, ya, maka aku tidak qualify, ya, tidak layak. Sedangkan anugerah dalam Tuhan Yesus berkata, walaupun aku cacat, walaupun aku tidak sempurna, walaupun aku banyak salahnya dulu, aku dianggap berharga oleh Tuhan dan disayangi. Ya. Jadi shame itu tuduhan, sedangkan grace itu embrace, merangkul kita, walaupun ya kita memang tetap tidak sempurna. Nah, kalau sudah ingin tahu dalam organisasi, baik di gereja, di perusahaan, di rumah sekalipun, di sekolah, ya, apa ada budaya shame dan blame atau tidak? Ini ada beberapa indikatornya. Supaya kalau ada budaya shame, ya, jadi di dalam ilmu manajemen juga ada yang namanya shame-based management. Manajemen yang berbasis kepada rasa malu. Jadi kalau orang salah diekspos supaya malu dan tidak berbuat lagi. Tapi akhir-akhir ini studi mengatakan ini manajemen yang salah betul. Ya, karena rasa malu tidak pernah membuat hal yang baik karena tuduhan selalu ada. Ya. Nah, ada beberapa hal kalau sudah mau periksa keluarga saudara, pelayanan, gereja, perusahaan, bagaimana? Apakah ada budaya shame and blame? Rasa malu dan kambing hitam. Nomor satu, orang-orang di pelayanan itu atau di gereja itu atau di perusahaan itu begitu takutnya pada pemimpin. Takut berbuat salah sekecil apapun juga. Jadi tidak berani ngambil resiko. Jadi suasana kantor, suasana perusahaan, suasana gereja, pelayanan, keluarga, takut. Bukan respect, tapi takut. Dan takut berbuat salah sekecil apapun juga. Itu tanda pertama, barangkali ada budaya shame dan blame. Yang kedua, kalau sudah sering dengar perkataan I told you so. Sudah kubilang kan, sudah kubilang tiap kali kita salah, kita kali ada yang kena akibat sesuatu, kena celaka. Kan sudah papa bilang, kan sudah saya bilang, kan sudah saya bilang. Itu tanda kedua, sign nomor 2, bahwa di perusahaan, organisasi, atau keluarga itu ada budaya shame and blame. Ya. Nomor 3, kalau misalnya kesalahan-kesalahan masa lalu dari seseorang, anggota di situ, anggota keluarga, perusahaan, gereja, terus diingat, terus dicatat, dan dijadikan stereotip. Ya, dulu pernah salah misalnya sekali dia ngembaliin motor perusahaan kotor, tidak dicuci, terus sampai kapanpun akan jadi stereotip buat dia. Oh, ini orang tidak tanggung jawab, kalau dipinjemin apa-apa balik kotor, gitu, tidak cuci lagi, dan segala macam. Ya. Ini termasuk budaya shame and blame. Dan kadang-kadang kalau ada kedepannya, ada kesempatan untuk promosi segala macam, kesalahan yang sudah 20 tahun yang lalu kita jadikan saringan hari ini. Ya. Ini budaya shame and blame. Yang nomor 3 tandanya itu. Nomor 4, begitu ada masalah di kantor, ada masalah di rumah, ada masalah di gereja, yang pertama dicari apa? Kambing hitam. Ini salahnya siapa? Ya, bukan tanya ini salahnya apa, tapi siapa yang salah. Jadi langsung cari siapa yang salah. Ini budaya, tanda dari budaya shame and blame nomor 4. Nomor 5, apakah di persekutuan saudara, di rumah, di gereja, di perusahaan ada budaya shame and blame?
adanya orang-orang yang berbicara sarkastik, ya, tentang orang lain, tentang pemimpin lain. Ya, sarkastik atau motong pembicaraannya orang lain, jangan ngomong dipotong gitu. Nah, kemudian dia akan bilang, oh aku cuman guyon saja, untuk justifikasi sarkasmnya dia tadi. Sesungguhnya orang kalau sarkastik itu merendahkan orang lain. Supaya apa? Supaya kelihatan dirinya lebih bagus dari orang itu. Ini budaya shame and blame. Ya, kayak saya bilang, ini paling gampang dikenali. Kumpul-kumpul dengan orang, ada orang bicara sarkastik tentang hamba Tuhan, sarkastik tentang pemimpin perusahaan, sarkastik tentang apa, ya. Biasanya kalau diomongin cuma guyon saja. Tapi dengan sarkasm, secara dia tidak sadar, dia merendahkan orang yang dia omongin, dan dirinya taruh di tempat yang lebih tinggi dari orang itu. Nah, saudara perlu tahu, kita harus berurusan dengan shame. Semua kita punya ini. Ya, ada yang mau ngakui, ada yang tidak mau ngakui. Tapi shame ini adalah, atau rasa malu, salah satu penghalang terbesar bagi orang percaya untuk hidup merdeka dalam Yesus. Kalau saudara buka diri, ya, kita semua punya shame yang kita sembunyikan. Nah, kalau itu tidak dibereskan, ya, maka ini akan membuat kita tidak pernah merdeka penuh dalam Tuhan Yesus. Selalu ada ketakutan kalau orang lain tahu gimana, kalau orang lain tahu gimana, dan segala macam. Shame atau rasa malu itu didasari persepsi diri yang tidak sehat. Ya. Dan rasa takut jika orang banyak bisa melihat dan tahu apa yang saya lihat dalam diri saya, wah, habis dah hidup kita ini. Ya, itu shame. Shame itu adalah satu kondemnasi atau apa namanya, tuduhan, ya, perasaan tertuduh dari sesuatu yang sungguhnya tidak sah. Kalau guilt kan betul-betul kita berbuat salah, itu sah tuduhan itu. Kalau shame ini hanya persepsi saja. Jadi sungguhnya tidak sah. Ini hanya pandangan pribadi tentang diri saya, menuduh bahwa saya tidak, it's not good enough. Ya. Jadi itu sense of tuduhan yang sesungguhnya tidak legitimate terhadap diri kita sendiri. Nomor 2, pemikiran shame adalah kalau orang lain tahu hal ini, ya, apakah itu dalam keluarga saudara, dalam dirimu sendiri, kalau orang lain tahu ini, takutnya nanti saya tidak akan diterima lagi. Saya akan disconnected dengan orang-orang yang saya senang kumpul. Saya tidak ada rasa belonging lagi. Belonging menjadi kalangan masyarakat yang terhormat, anggota gereja, atau apapun juga. Jadi, shame itu karena rasa takut, ya. Jika orang melihat dan tahu tentang ini, maka aku tidak akan bisa menjadi bagian daripada ABC lagi. Ya. Atau aku tidak akan terkonek lagi dengan kelompok ini, kelompok itu, dan kelompok ini. Ya. Yang ketiga, yang mendasari rasa malu atau shame ini, ya, rasa memalukan atau malu ini adalah I'm not good enough. Aku tidak memenuhi syarat. Ya, I'm not good enough itu bisa aja, ya, aku dari kalangan miskin, aku masa laluku jelek, segala macam. Tapi I'm not good enough. Aku tidak cukup baik. Aku tidak qualified. Ya, tidak memenuhi syarat. Dan tuduhan itu dalam di dalam kita. Kadang-kadang kita tidak sadar. Tapi banyak tuduhan itu pada saat kita diminta melayani, pada saat kita diminta untuk pegang tanggung jawab, pada saat kita diminta untuk memimpin. Tuduhan itu ada di situ. Yang keempat, kalau laki-laki biasanya shame ini yang paling ditakuti adalah aku tidak ingin orang-orang itu mengecap aku ini lemah, weak. Banyak orang laki emosi kalau ada perempuan yang menghina dia karena dia lemah, dia tidak memimpin, tidak kuat. Ya. Pria biasanya shame-nya adalah kalau dia dicap oleh orang banyak dia lemah, dia tidak kuat, dia tidak mampu. Kalau wanita selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi banyak orang di sekitarnya. Ekspektasi anaknya, suaminya, tempat kerja, dan segala macam.
Jadi dia akan merasa shame kalau dia tidak bisa menyenangkan orang-orang atau memenuhi harapan orang di sekitarnya. Ya. Tapi beda antara pria dan wanita. Kebanyakan pria shame ketakutannya adalah pada saat dia tidak mampu solve problem, dianggap lemah, ya, tidak bisa, tidak mampu. Nomor 5, shame itu apa? Saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya tidak qualified untuk dikasihi. Saya tidak pantas untuk dikasihi. Saya tidak layak untuk diharapkan kehadirannya oleh orang lain dan untuk menjadi bagian dari sesuatu kelompok masyarakat. Jadi tuduhan ke dalam, ya mungkin karena masa lalu yang buruk. Jadi kalau guilt itu kita yang berbuat, kalau shame kita ini korban. Oleh karena korban, kemudian kita menuduh diri sendiri. Nomor 6, kalau saudara ingin menumbuhkan rasa shame ini, ya, dalam hidup saudara ada 3 yang bisa dibuat. Satu adalah rahasiakan terus, ya. Apa yang sudah takuti untuk diungkap itu rahasiakan terus. Maka shame ini akan makin tebal. Yang kedua, silence. Jangan ngomong, ya. Jangan ditanya orang, jangan singgunglah soal ini, ya. Entah masa lalu yang sulit, segala macam. Yang ketiga, judgment. Jadi kalau ada apa-apa yang disinggung soal ini, misalnya soal masa lalu, pernah di-abuse, pernah diperkosa, segala macam, judgment ke orang lain supaya pembicaraannya mengalihkan ke orang lain, ya, menghakimi orang dan segala macam. Jadi kalau shame mau dipupuk dalam kehidupan kita hidup dalam kepura-puraan terus, maka sembunyikan terus, ya. Karena untuk terbuka dan mengakui kelemahan kita itu butuh keberanian. Tidak banyak orang punya keberanian untuk menjadi vulnerable, menjadi saya sesungguhnya rentan, tidak sempurna. Ya, kita maunya kelihatannya kita kuat, kita gagah, kita bisa. Nah, ada 3 cara untuk bisa menyelesaikan shame. Satu adalah keberanian, courage. Keberanian mengakui saya tidak sempurna. Ya, dari dulu tidak sempurna, sekarang juga tidak sempurna. Keberanian mengakui bahwa saya banyak kelemahannya, tapi anugerah membuat saya layak. Ya. Yang kedua yang buat kita bisa lepas dari shame adalah compassion, empathy kepada orang lain yang jauh lebih menderita daripada kita. Dengan empathy kita tidak bisa judgment, ya, mengasihani orang, compassion. Yang ketiga, connection, reaching out. Ya, menjangkau orang lain supaya ada connection, walaupun mungkin bisa jadi kita ditolak. Ya. Nah, orang-orang yang punya shame biasanya takut ditolak. Tapi orang yang mau membunuh shame, dia reach out to orang lain. Menolong orang lain, memuridkan orang lain, menjangkau orang lain. Walaupun ada kemungkinan 50%, maksud baik saudara ditolak orang. Tapi ada keberanian itu. Pengharapan tidak akan membuat kita shame. Karena apa? Karena kasih Tuhan sudah dicurahkan di hidup kita, di hati kita, ya, melalui anugerahnya, ya, Roh Kudus. Jadi yang bisa menghapuskan semua shame, ya, selain strategi 3 tadi, courage, compassion, connection, ya, adalah mengakui, menerima anugerah kasih Tuhan yang luar biasa. Anugerah yang sudah curahkan dalam hidup kita. Shame, rasa malu itu mengontrol hidup kita. Kita mau diberi tanggung jawab, kita bilang ya atau tidak. Ada tawaran pelayanan ya atau tidak. Shame mengontrol kita. Nanti kalau saya begini, terus terekspos semua, gimana nanti? Ya. Shame juga mendikte tingkah laku kita. Ya, kita takut kalau terekspos, nanti ketahuan bahwa saya ini tidak layak, tidak mampu. Masa lalu saya begini, anak saya begini, keluarga saya begini. Jadi tingkah laku kita juga diatur oleh shame, rasa malu. Pikiran kita juga didominasi oleh rasa shame tadi, rasa malu. Lah, rasa malu ini dapat dipicu oleh, misalnya saudara pernah dipecat dari tempat kerja, ya, pensiun muda atau dipecat apapun juga, itu bisa menimbulkan rasa malu. Kalau untuk khususnya pria merasa aku dipandang tidak mampu. Jangan sampai ada orang tahu lah. Ya, kalau bisa jangan orang tahu bahwa saya tidak dibutuhkan di kantor ini. Ya, itu shame. Shame bisa juga dipicu oleh ditinggal pacar. Ya.
Jadi bukan hanya kita patah hati, tapi juga malunya karena dia tidak butuh saya lagi, ya saya tidak kepake gitu. Atau bisa juga karena keluarga yang tidak atau belum dianugerahi anak, atau gadis yang pernah atau bahkan pria pun pernah diperkosa di masa mudanya, masa kecilnya, atau bangkrut, bisnis gagal, di tengah keluarga yang miskin sekali, atau dilecehkan orang terdekat banyak sekali, atau kita pelayanan anak kita drugs dan segala macam. Kita mau nutup semua ini, ya kita takut kalau ini keluar akan malu, ya kalau malu terus tidak tahu bisa hidup lagi apa tidak dan segala. Orang bunuh diri banyak sekali karena tidak kuat nahan rasa malu ini. Rasa malu tidak selesai dengan bunuh diri, rasa malu selesai dengan anugerah Tuhan, kemudian courage untuk mengakui, empathy untuk mikirkan orang lain, dan connect, ya, menjulurkan tangan untuk reaching out kepada orang lain yang mungkin sedang sendirian. Nah, apakah perasaan malu pernah menguasai atau menghantui hidup saudara? Jawabannya pasti pernah. Ya, cuman apakah sudah bersedia untuk menyelesaikan itu dengan courage, dengan compassion, ya, dan dengan connection, menerima anugerah Tuhan. Topik penutupnya adalah tentang powerful communication. Kita hidup tiap saat itu sending out message, ya. Kadang-kadang message-nya verbal lewat mulut, kadang-kadang lewat non-verbal hidup kita. Tapi semua namanya komunikasi, ya. Dan komunikasi supaya powerful itu bagaimana? Ada 4 hukumnya yang disampaikan di Amsal 24-25 ini. Jadi saudara jangan berpikir, bahkan Paulus berkata kita ini para pemimpin kayak di atas panggung ditonton semua orang, ada message yang dibaca ribuan orang. Tapi tidak pun di panggung, saudara di Roma, saudara di kantor, di gereja, di manapun juga, apa yang kita hidupi itu kita sending message ke orang sekitar kita. Nah, kita tidak ingin message kita terbuang sia-sia. Kita mau yang kita keluarkan baik verbal lewat mulut maupun non-verbal itu powerful. Ya, maunya begitu. Rule nomor 1 dikatakan dalam pasal 24 ayat 25, siapa menegur orang durjana itu akan disukai. Menegur itu artinya ngomong, beritahu, memperingatkan dalam versi yang lain, dan berkat melimpah akan datang atasnya. Jadi komunikasinya ini ada orang yang jahat, orang yang keliru. Kita ngambil inisiatif, kita tidak membiarkan. Reputation itu penting. Kalau kita dikenal oleh orang bahwa kita ini orang yang engage, orang yang peduli, walaupun dia mungkin bukan sahabat saya, dia keliru, saya beritahu, dia salah, saya tegur, ya, maka kita punya reputasi yang mendahului kehadiran kita untuk mengkomunikasikan lewat mulut atau lewat tubuh kita. Jadi reputasi bahwa kita tidak selfish, tidak hanya mikir diri sendiri. Kalau ada yang tidak beres di masyarakat, ada yang tidak beres di gereja, ada yang tidak beres di sekolah, kita nolong memberi peringatan kepada orang itu supaya benar. Ya, menegur orang yang keliru, menegur orang yang jahat, resikonya ada. Tapi kalau kita berbuat seperti terus, maka kita punya reputasi bahwa kita ini peduli, kita ini engage, kita ini tidak hanya mikir diri sendiri. Maka sebelum kita ngomong, orang sudah buka telinga lebar-lebar. Jadi reputasi itu nomor 1. Nomor 2 dikatakan di pasal 24 ayat 26. Jadi satu ayat setelah itu, memberikan jawaban yang tepat itu seperti mencium bibir. Artinya apa yang dibutuhkan orang itu yang kita sampaikan. Atau orang Inggris bilang felt need. Jadi beritanya itu relevan. Tidak hanya pas khotbah, tapi juga pas ngobrol, juga pas kesaksian, juga dalam kehidupan sehari-hari.
Apa yang jadi kebutuhan orang, dia merasa misalnya diketakutan terus oleh masa lalunya. Kita di kantor datang dengan bebas, berani vulnerable, ya, mengaku bahwa masa lalu saya jelek, tapi anugerah Tuhan menyelamatkan. Jadi kehidupan kita yang sukacita tiap hari, itu jadi message yang relevan buat dia. Jadi kalau komunikasi mau powerful, yang pertama reputasi. Yang kedua relevan buat orang-orang yang dengar. Ya, sesuai dengan kebutuhannya yang paling dalam saat itu. Kalau saudara disuruh bicara, ngajar, khotbah, atau bahkan datang ke kantor tiap hari, message-nya relevan, maka powerful, langsung orang merasa ini message buat saya. Itu doa saya tiap hari Kamis. Orang semua berkata, ya Tuhan berbicara ini buat saya. Yang ketiga dikatakan di pasal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi yang nomor 3, komunikasi itu harus timely, tepat waktunya, tepat saatnya, butuh discernment. Ya, kalau komunikasi itu relevan tapi tidak tepat waktu, maka mungkin tidak akan powerful, tidak akan efektif. Tepat waktu supaya tahu gimana? Ya harus peka dengan tuntunan Tuhan. Ya, minta Tuhan siapkan hatinya orangnya. Kadang-kadang tidak bisa langsung sekali, berkali-kali baru kemudian pas saatnya tepat, ya masuk message-nya. Yang keempat dikatakan di pasal 25 ayat 12, teguran orang aktif kepada orang yang mau mendengarnya seperti cincin emas atau perhiasan kencana. Jadi yang penting di sini adalah pendengar yang tepat. Ya, kalau beritanya bagus, waktunya bagus, tapi pendengarnya keliru, ya tidak powerful. Tapi pendengarnya tepat. Ini orang-orang yang memang sedang menantikan berita ini, ya, orang-orang yang mau belajar, yang buka telinganya, maka akan jadi powerful sekali. Jadi audience juga kita harus putuskan kalau kita punya strategi komunikasi, siapa yang perlu dengar lebih dulu. Ya. Jadi saya ingin hidup kita ini message, yang kita omongkan ini message, bagaimana supaya powerful. Ya. Jadi kita mesti kembali lagi, ya, untuk lihat reputasi. Jadi kita care dengan apa yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang keliru kita luruskan. Ada yang jahat kita tegur dan segala macam. Sampai reputasinya terbangun. Kedua, message-nya relevan. Tanya Roh Kudus, tanya Tuhan, kira-kira message apa yang relevan buat lingkungan kita. Yang ketiga, berdoa untuk waktu yang tepat. Dan keempat, audiens yang tepat. Tiap hari kita jalan keluar rumah, kita tinggal dalam rumah, kita adalah message dan kita adalah messenger. Dua-duanya. Ya. Bagaimana supaya powerful 4 hal ini?